Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kondisi kalian hari ini? Sudah sarapan? Sudah. Yang tidak masuk hari ini siapa? Haidir. Sudah berapa hari? Dua. Sudah ditengok belum? Kenapa? Oh, nunggu 3 hari. Minimal kalian tanyakan kabarnya dulu, ya. Ya, jadi tanyakan dulu kabarnya, barangkali memang sakitnya berlanjut atau makin parah, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Siapa yang biasa memimpin doa? Andra, pimpin doa Andra. Ya, teman-teman, sebelum dimulai pembelajaran, mari kita berdoa dalam hati bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Siap, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketika Bapak bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan sekali. Selamat siang 2 kali dan seterusnya. Ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Kalau selamat malam tidak boleh berisik. Ya. Kita akan mulai pembelajaran, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingatkan dulu pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang apa? Struktur teks berita. Ada berapa? 3. Apa saja? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, berarti kalian masih mengingat pembelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari masih tetap teks berita. Hanya tujuan pembelajaran adalah dengan mendengarkan atau membaca teks berita, kalian mampu menuliskan teks berita sesuai struktur dan kebahasaan dengan benar. Jadi nanti pada kegiatan pembelajaran hari ini kalian dituntut untuk dapat menulis teks berita sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Ya, jadi penilaiannya adalah nanti ketika kalian menuliskan teks berita harus memenuhi struktur dan kebahasaannya. Yang kedua adalah dengan mendengarkan atau membaca teks berita kalian mampu menyajikan teks. Menyajikan itu apa? Menyampaikan, mempresentasikan, ya kan? Teks berita kalian mampu menyajikan dengan benar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus punya tujuan. Ya, sama belajar pun kita harus memiliki tujuan. Jangan sampai tidak ada tujuannya. Jadi tidak ya nantinya ya. Kemudian ini ada contoh video. Kalian simak. Selama 30 menit ke depan, Anda akan bersama saya Intan Latifah dalam acara Intan Latifah TV membahas. Ya, tadi siapa namanya? Intan Latifah. Itu tadi pembaca berita. Jadi dalam menyajikan sebuah berita itu harus dengan lugas, jelas. Mungkin tidak ketika kalian menyajikan berita dengan suara yang tidak mungkin ya. Jadi harus jelas, lugas. Dan kemudian tadi beberapa menyampaikan data juga, data tentang COVID, data tentang banjir. Nah, dalam membaca berita pun perlu didukung dengan data. Ya. Nah, tadi kita sudah menyimak tentang berita. Bapak ingatkan lagi, ada unsur berita namanya 5W1H. Apa saja tuh? Why? Oh, apa itu apa? Apa yang terjadi? What itu apa? Kalau Bapak nanya, jangan dibalik bertanya. Bapak tanya, what itu apa? Apa yang terjadi? Jangan nanya apa gitu ya. What itu adalah menanyakan peristiwa apa yang terjadi. Kalau dilihat dari berita tadi, menyampaikan peristiwa apa? Banjir, ya, dan COVID-19. Kemudian ditanyakan tadi di mana
Ada di ibu kota ya, di ibu kota. Nah itu kalian harus bisa, di dalam pembelajaran sebelumnya kan sudah dijelaskan tentang 5W1H atau dalam bahasa Indonesia, kalau 5W1H itu bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi bukan hanya bahasa Inggris, 5W1H, what, when. Kadang-kadang kalian dibingungkan, what, when, where gitu, nggak jelas ya. Tapi kalau menggunakan adik Simba itu lebih mudah diingat. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, hal yang perlu diketahui dalam menyajikan berita secara lisan yaitu adalah intonasi dalam berita yang penting untuk membuat perbedaan pembacaan berita dengan jenis pembacaan teks atau naskah. Tadi ada intonasinya tidak? Ya, seperti apa tadi? Ada penekanan dan lugas, kemudian ada ketegasan dalam membaca berita, ya kan? Lalu intonasi merupakan tinggi rendahnya nada pada kalimat yang akan memberikan penekanan-penekanan tertentu. Angka COVID-19 gitu kan ada penekanan dalamnya. Kemudian mimik wajah. Tadi wajahnya seperti apa? Ada senyum, ada tegasnya. Nah, itu dalam menyajikan berita harus seperti itu ya. Mimik wajah yang dibuat sesuai dengan bait tertentu di mana tergantung kepada isi dan nada ini berita harusnya yang akan disampaikan ya. Lalu volume adalah tingkat kekuatan dan kenyaringan suara saat mengucapkan kata atau kerasnya atau lemahnya suara. Jadi pada saat membacakan berita kadang kita harus keras, kadang harus melemah. Sama dengan membacakan pidato ya, seperti itu. Nah, hal yang perlu diketahui dalam menyajikan teks berita, kebenaran isi berita yang ditunjang keakuratan fakta-faktanya. Jadi kebenaran itu dapat dibuktikan dengan fakta. Kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen yang terrangkum dalam rumus adik Simba. Apa tadi adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Tepuk tangan dulu. Ya. Lalu struktur penyusunan yang dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Nah, kalau memperhatikan struktur berarti dimulai dari nah, itu ya. Kemudian penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda baca. Kalau dalam bahasa Indonesia pasti akan erat kaitannya dengan tanda baca, ejaan, kata baku, kata tidak baku, apotik atau apotek. Apotek atau apotik? Kenapa apotek? Tidak ada apotiker, adanya apoteker. Ya. Kemudian, nah, ini Bapak ada sebuah data tentang apa nih? Siapa yang bisa membaca data ini? Nggak kelihatan? Di sini ada usia korban, ada pekerjaan korban. Bisa menyimpulkan data ini dalam menyajikan sebuah teks berita. Kalian harus bisa menyimpulkan data. Kalian kadang dihadapi dengan sebuah statistik, sebuah bagan. Ada pada saat COVID kemarin kan banyak angka-angka COVID yang ditampilkan di TV ya. Nah, itu adalah data. Itu harus bisa membaca. Jadi dalam menyajikan berita kalian harus mampu membaca data. Ya. Kita lihat usia korban. Yang kuning di bawah 15 tahun, hijau 15 sampai 19 tahun, yang biru 20 sampai 24 tahun, merah 25 sampai 35 tahun, yang pink 35 sampai 50, yang merah di atas 60. Kita lihat korban paling dominan. Yang 29% itu yang mana? Di bawah 15 tahun. Berarti usia remaja ya. Korban kecelakaan di dalam lalu lintas itu menurut data dari mana ini? Data IRMS ya. Dari kepolisian menyatakan bahwa 29% korban itu di bawah 25 di bawah
15 tahun. Berarti usia remaja. SMP ya. Banyak terjadi kecelakaan di jalanan anak-anak remaja yang belum punya SIM. Jadi Bapak ingatkan lagi kalau belum punya SIM, kalau bisa tidak perlu berkendara di jalanan, apalagi kalian belum mahir dalam berkendara, emosinya masih tinggi, terkadang di jalan nggak pakai helm, bener nggak? Apalagi yang cewek, biar rambutnya terbang-terbang gitu kan. Itu ya. Kadang-kala kalau sudah naik motor yang cowok juga ngebut gitu kan, biar rambutnya kena angin kayak artis Korea gitu, itu tidak perlu dilakukan ya. Nah, dari data ternyata 29% dialami oleh usia di bawah 15 tahun. 21% 15 sampai 19 tahun. Kemudian yang 25% 25% di bawah, di atas 60 tahun ya. Ini dari usia korban. Kemudian pekerjaan korban, lihat. Ada pegawai swasta, pelajar, wirausaha. Paling tinggi yang mana? Pelajar ya, di usia pelajar. Sejalan dengan usia korban tadi, gitu ya. Itu cara membaca data. Nah, perintahnya tuliskan hasil data yang ada di gambar, kemudian tuliskan tanggapan atas gambar tersebut. Kalian kerjakan di satu lembar kelompok sekarang. Sesuai dengan ini perintahnya. Perlu kalian tulis soalnya dulu, nanti Bapak tayangkan tadi datanya. Ciptakan Indonesia Raya, negeri yang indah penuh pesona, bangsa yang ramah berbudi bahasa. Wahai bangsaku, kalian perhatikan. Sip. Data ya. Untuk kesalah Pak. Wah, coba. Korban kecelakaan lalu lintas didominasi usia di bawah 15 tahun sampai di atas 60 tahun. Berapa jumlah kecelakaan lalu lintas yang dialami pelajar? 265 orang. Pada usia berapa menurut data korban rentan mengalami kecelakaan? Di bawah 15 tahun. Sumber data kapankah data pada gambar di atas? 4 Juli sampai 10 Juli 2022. Sudah benar? Sudah tepat? Yang lain ada yang beda? Ada yang beda? Ya, tepuk tangan dulu. Kita lihat. Beda? Coba. Jadi nanti perhatikan, video yang kalian buat dari kelompok kalian itu harus sekreatif mungkin. Misalnya kalian mau membacakan berita tentang tari topeng misalnya ya. Berarti harus ada tayangan tari topengnya nanti gitu. Jadi dibuat sekreatif mungkin. Nah, ya pakai green screen gitu. Bapak yang kalau udah bisa ya. Satu bangsa, satu bahasamu, jadikan sebagai jati dirimu, meski berbeda tetap bersatu. Bersatu
Ya, sebutkan nama, alamat, hobi, kata-kata mutiara enggak? Itu aja. Ketuanya Erika, sekretaris Hasna, wakil saya Bendahara Rahma. Terus apa Pak? Tema? Jadwal? Jadwal dulu. Iya, Jadwal pembuatannya Selasa dan Rabu 13 September dan 14 September 2022. Temanya kenaikan harga bahan pokok. Ya ini ada ini dibaca. Kameramennya Rizky Andika, reporter Tias Erika, masyarakat Rahma Hasna, editor Alicia, pembuka Chelsea. Jadi nanti dibuat semua membuat teksnya, tapi nanti yang dipilih untuk dibacakan hanya salah satu saja. Itu ya. Jadi sudah ditentukan ya, nanti bermain perannya siapa saja ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Dalam kegiatan ini, kalian dituntut untuk membuat perencanaan. Dalam segala program, dalam segala kegiatan penting dalam membuat perencanaan agar tujuan dapat tercapai. Ya, jadi kalian buat perencanaan, pembagian tugas sampai dengan nanti pelaksanaan. Baru minggu depan kita akan bahas kendala apa saja yang kalian hadapi selama membuat video itu. Nanti minggu pertemuan selanjutnya ya, kita akan bahas itu. Kemudian nanti kalian buat teksnya semua membuat teks, dilampirkan dalam LKPD ini. Ya, semuanya membuat teks. Jadi nanti yang dikumpulkan itu adalah 1. Laporan kegiatan, 2. LKPD-nya, dan teks dari setiap anggotanya. Baru diserahkan ke Bapak. Jadi setiap anggota itu masing-masing membuat teks berita. Ya, nanti kan pilih salah satu dari anggota kalian berita mana yang baik untuk ditayangkan. Oh iya, menarik. Yang paling menarik. Kemudian unggah ke YouTube. Kelompok lain mengomentari dan wajib mengomentari kalau ingin dapat nilai tambahan. Ya. Jadi nilai itu nanti diambil dari teks yang kalian buat, dari project atau produk yang sudah kalian buat, dari keakuratan bagaimana kalian membacakan beritanya. Paham? Ada pertanyaan? Ya, pertemuan hari ini kita sudah membahas apa tadi? Struktur. Ada apa saja? Kemudian setelah struktur, tadi kita membahas tentang unsur. Beda unsur dengan struktur. Kalau unsur itu yang ada di dalam struktur. Ada apa tadi? Adik Simba. Adik Simba. Adik Simba itu apa, Rafa? Ada, lagi nguap. Apa? Adik Simba. Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Terus? Bagaimana? Ya, tepuk tangan buat Rafa. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Selesai. Sudah berkembang skillnya Bapak keren. Itu ya, jadi dalam sebuah lagu kita bisa belajar. Gitar itu nada muncul dari perbedaan, bener nggak? Ya. Ada
kunci G, ada kunci D, sama semua nggak? Beda. Kebayang kalau misalnya nada semuanya sama do aja, indah nggak? Dapat dilihat perbedaan itu ternyata indah. Dari perbedaanlah bisa menghadirkan sebuah nada, dari perbedaanlah bisa menghadirkan sebuah warna, ya nggak? Ya. Jadi hargai perbedaan, jangan pernah memandang buruk perbedaan. Ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tari topeng Cirebon merupakan salah satu kesenian yang asli dari daerah Cirebon, Jawa Barat. Disebut dengan tari topeng karena penari yang menarikan tari topeng menggunakan topeng atau kedok sebagai aksesorisnya. Kesenian topeng di wilayah Cirebon tersebar luas di desa-desa, bukan berpusat di keraton saja. Sehingga kesenian topeng Cirebon tidak hanya hidup di tengah masyarakat saja. Seni budaya tersebut berkembang tidak hanya di Cirebon, melainkan juga di Subang, Indramayu, Jatibarang, Majalengka, Losari, hingga Brebes di Jawa Tengah. Asal-usul tari topeng dikutip dari buku The Story of Japan 1817 karya Thomas Stamford Raffles, bahwa kesenian topeng Cirebon merupakan penjabaran dari cerita Panji, di mana dalam satu kelompok kesenian topeng terdiri dari dalang yang menarasikan kisahnya dan 6 orang pemuda yang mementaskan diiringi oleh 4 orang musisi gamelan. Dilansir dari situs pemerintah kota Cirebon, tari topeng digambarkan lewat tari Panji, yakni tarian yang pertama. Tari Panji merupakan masterpiece rangkaian 5 tari topeng Cirebon. Tarian Panji justru klimaks pertunjukan. Itulah kenapa peristiwa transformasi Sang Hyang Tunggal menjadi semesta, dari yang tunggal belah menjadi yang aneka dalam pasang-pasangan. Dilansir dari buku Ensiklopedia Tari Indonesia seri PT 1986. Demikian wawara yang saya sampaikan. Selamat siang dan terima kasih.